Setelah makan ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke surga bersama Musa alaihissalam. Ternyata orang masuk surga karena doa ibu. Pernahkah engkau masakkan untuk ibumu? Jangan-jangan masakan ibumu yang kau habiskan. Jadikan ibumu seperti raja, maka Allah akan membuat rezeki engkau seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di WA. Kalau mau rezekimu seperti raja, buat ibumu seperti raja. Ada seorang ibu menangis datang ke rumah anaknya, nak, minjam uang 100.000, mama mau buka puasa. Apa kata si anak? Sebentar ya ma, kutanya istriku dulu. 9 bulan 10 hari kau numpang di perutnya, beregang nyawa dia melahirkan engkau. Tiba-tiba dia minta 100.000, kau katakan kau tanya istrimu. Betul-betul kau anggota persatuan suami takut istri. Perempuan mesti berkata, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Sorga di bawah tapak kakinya. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Ini orang kenapa rezekinya melimpah ruah, dibangunkannya masjid untuk ibunya. Adakah kau bangunkan rumah kecil untuk dia? Jangankan rumah kecil, rumah-rumahan pun tidak pernah kau buatkan untuk dia. Gimana Allah mau membangunkan istana untuk engkau? Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid, aku mau perang. Apa kata Nabi? Alaka min ummin? Ibumu masih hidup? Ada ibumu di rumah? Ya, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau tapak kakinya saja kau urus, kau dapat surga, apalagi kepalanya, apalagi bajunya. Ini orang bukan mengurus tapak kakinya, masjid besar dia bangunkan atas nama ibunya. Pantas dia dimuliakan hari ini, melimpah ruah. Ustaz Somad, belum pernah di daerah ini orang sebanyak ini yang mengumpulkan ini, bukan panitia yang mengumpulkan ini, bukan akbar. Hari ini, zaman ini, yang paling susah adalah mengumpulkan orang. Diundang artis dangdut pakai rok pendek, orang tetap juga nggak ngumpul. Dibagikan sembako, beras-beras, tetap juga orang nggak datang. Tapi malam ini melimpah ruah orang datang, sampai dikerahkan 100 personel kepolisian, sampai keamanan kedamaian luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha membuat dalam rangka bulan Syawal open house. Orang nggak datang. Makanan melimpah ruah, orang nggak datang. Kenapa? Tertutup pintu hati orang. Tapi malam ini, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andai kau sedekahkan semua hartamu, ma'allafta baina qulubihim, kau tak dapat mendatangkan orang seramai ini. Siapa yang mendatangkan mereka? Allah. La haula wala quwata illa billah. Malam ini Allah ingin menunjukkan, kalau kau muliakan ibumu, rezekimu melimpah ruah. Kalau kau muliakan ibumu, maka Allah akan mengenang engkau walaupun kau sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, ibu luar biasa. Oleh sebab itu maka saya selalu menyebut ibu. Banyak jamaah yang nanya, kenapa Ustaz selalu menyebut ibu? Bapak, karena Nabi mengatakan ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kenapa ibu dapat 3? Kenapa kami yang laki-laki ini cuma dapat 1? Karena ibu melakukan 3. Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Siapa yang mau merasakan yang 3? Coba yang 3. Mengandung. Laki-laki yang ingin mengandung, pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau merasakan melahirkan, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan anak, yang punya anak kecil, letakkan, coba tes, mau nggak dia nyusu? Ustaz udah ngetes, saya udah pernah. Anak saya kecil, saya pegang, saya suruh nyusu. Dia tahu ini bukan punya dia. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa melakukan yang 3. Makanya Nabi berkata, abuka, bapakmu hanya dapat sekali saja. Betapa kita hina. Ada orang-orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibunya. Ya Allah, nanti kalau aku masuk surga, kira-kira aku masuk surga dengan siapa ya Allah? Kata Nabi Musa alaihissalam, apa kata Allah? Engkau akan masuk surga dengan pedagang jual daging di pasar. Wah,
Masa masuk surga sama tukang daging? Nggak level ini. Dia lihat di pasar mana tukang dagingnya itu, waduh gayanya nggak meyakinkan. Tapi rasanya nggak mungkin Allah Ta'ala innaka la tukhliful mi'ad. Diikuti ini tukang daging sampai pulang ke rumah. Sampai di rumah dia masak daging, dia potong halus-halus. Setelah itu dimasukkan, diberikan daun seledri segala macam. Setelah itu dia masak, setelah itu dia suapkan ke ibunya. Makan ma, makan ma, makan. Setelah makan ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke surga bersama Musa alaihi salam. Ternyata orang masuk surga karena doa ibu. Pernahkah engkau masakkan untuk ibumu? Jangan-jangan masakan ibumu yang kau habiskan. Ibu, doakan anak-anakmu. Pernahkah ibu berdoa selesai makan, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama habaib, bersama kakek mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ibu luar biasa. Doa ibulah yang membuat kita berkumpul hari ini. Walaupun yang diperingati bapak, tapi ternyata bapak yang berbakti kepada ibunya. Pelajaran, ternyata ada satu dosa yang kau lakukan akan dapat di dunia, dapat di akhirat. Tapi ada dosa yang di akhirat saja. Pezina mungkin di dunia senang, di akhirat baru dapat. Pecandu narkoba mungkin di dunia kaya, di akhirat baru dapat. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Hati-hati, yang durhaka pada orang tua, anaknya akan durhaka juga. Tapi yang berbakti kepada orang tua, anaknya berbakti juga. Berbakti kepada almarhumah ibunya, meninggal dunia, hari ini anaknya membuatkan bakti yang sama. Haul, diundang semua. Ustaz Somad, kami tidak banyak berkeluarga. Saya anak pertama, ini kakak saya anak pertama, saya anak yang kedua. Kami berdua saja mengenang orang tua hari ini. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau ingin dikenang anak-anakmu, muliakan ibumu. Bukti malam ini nyata, real, bukan cerita, bukan novel, bukan kertas, bukan tinta, bukan pena. Kalau berbakti kau kepada orang tua, anak-anakmu akan berbakti juga. Ustaz, ya, kalau saya tidak berbakti, bagaimana anak saya? Anakmu juga nanti tidak akan berbakti. Loh, kenapa saya sudah dapat dosa di dunia, kenapa dapat di akhirat lagi? Yang di dunia itu DP-nya. Di akhirat kau akan dapat cash and carry, lebih lagi daripada itu. Na'udzubillah, yang selama ini tak berbakti pada orang tua. Bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, Pak Ustaz? Datang ke makamnya, doakan dia. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ij'al al jannata mathwaha, Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Saya enggak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Jadikan ibumu seperti raja, maka Allah akan membuat rezeki engkau seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di WA. Kalau mau rezekimu seperti raja, buat ibumu seperti raja. Ada seorang ibu menangis datang ke rumah anaknya, nak, minjam uang 100.000, mama mau buka puasa. Apa kata si anak? Sebentar ya ma, kutanya istriku dulu. 9 bulan 10 hari kau numpang di perutnya, peregang nyawa dia melahirkan engkau. Tiba-tiba dia minta 100.000, kau katakan kau tanya istrimu. Betul-betul kau anggota persatuan suami takut istri. Perempuan mesti berkata, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Sorga di bawah tapak kakinya. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Ini orang kenapa rezekinya melimpah ruah, dibangunkannya masjid untuk ibunya. Adakah kau bangunkan rumah kecil untuk dia? Jangankan rumah kecil, rumah-rumahan pun tidak pernah kau buatkan untuk dia. Gimana Allah mau membangunkan istana untuk engkau? Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid, aku mau perang. Apa kata Nabi? Halaka min ummin, ibumu masih hidup? Ada ibumu di rumah? Ya, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau tapak kakinya saja kau urus, kau dapat surga, apalagi kepalanya, apalagi bajunya. Ini orang bukan mengurus tapak kakinya, masjid besar dia bangunkan atas nama ibunya. Pantas dia dimuliakan hari ini, melimpah ruah. Ustaz Somad, belum pernah di daerah ini orang sebanyak ini yang mengumpulkan ini, bukan panitia yang mengumpulkan ini, bukan akbar. Hari ini, zaman ini, yang paling susah adalah mengumpulkan orang. Diundang artis dangdut pakai rok pendek, orang tetap juga nggak ngumpul. Dibagikan sembako, beras-beras, tetap juga orang nggak datang.
tapi malam ini melimpah ruah orang datang, sampai dikerahkan 100 personel kepolisian, sampai keamanan kedamaian luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha membuat dalam rangka bulan Syawal open house, orang nggak datang. Makanan melimpah ruah, orang nggak datang. Kenapa? Tertutup pintu hati orang. Tapi malam ini, lau anfaqna ma fil ardi jami'an, andai kau sedekahkan semua hartamu, ma'allafta baina qulubihim, kau tak dapat mendatangkan orang seramai ini. Siapa yang mendatangkan mereka? Allah. La haula wala quwata illa billah. Malam ini Allah ingin menunjukkan, kalau kau muliakan ibumu, rezekimu melimpah ruah. Kalau kau muliakan ibumu, maka Allah akan mengenang engkau walaupun kau sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, ibu luar biasa. Oleh sebab itu maka saya selalu menyebut ibu. Banyak jamaah yang nanya, kenapa Ustaz selalu menyebut ibu? Bapak, karena Nabi mengatakan ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kenapa ibu dapat 3? Kenapa kami yang laki-laki ini cuma dapat 1? Karena ibu melakukan 3. Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Siapa yang mau merasakan yang 3? Coba yang 3. Mengandung. Laki-laki yang ingin mengandung, pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau merasakan melahirkan, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan anak, yang punya anak kecil, letakkan, coba tes, mau nggak dia nyusu? Ustaz udah ngetes, saya udah pernah. Anak saya kecil, saya pegang, saya suruh nyusu. Dia tahu ini bukan punya dia. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa melakukan yang 3. Makanya Nabi berkata, abuka, bapakmu hanya dapat sekali saja. Betapa kita hina. Ada orang-orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibunya. Ya Allah, nanti kalau aku masuk surga, kira-kira aku masuk surga dengan siapa ya Allah? Kata Nabi Musa alaihissalam, apa kata Allah? Engkau akan masuk surga dengan pedagang jual daging di pasar. Wah, masa masuk surga sama tukang daging? Enggak level ini. Dia lihat di pasar, mana tukang dagingnya? Itu, waduh, gayanya enggak meyakinkan. Tapi rasanya enggak mungkin. Allah Ta'ala, innaka la tukhliful mi'ad. Diikuti ini tukang daging sampai pulang ke rumah. Sampai di rumah dia masak daging, dia potong halus-halus. Setelah itu dimasukkan, diberikan daun seledri segala macam. Setelah itu dia masak, setelah itu dia suapkan ke ibunya. Makan ma, makan ma, makan. Setelah makan ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke surga bersama Musa alaihissalam. Ternyata orang masuk surga karena doa ibu. Pernahkah engkau masakkan untuk ibumu? Jangan-jangan masakan ibumu yang kau habiskan. Ibu, doakan anak-anakmu. Pernahkah ibu berdoa selesai makan, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama habaib, bersama kakek mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ibu luar biasa. Doa ibulah yang membuat kita berkumpul hari ini. Walaupun yang diperingati bapak, tapi ternyata bapak yang berbakti kepada ibunya. Pelajaran, ternyata ada satu dosa yang kau lakukan akan dapat di dunia, dapat di akhirat. Tapi ada dosa yang di akhirat saja. Pezina mungkin di dunia senang, di akhirat baru dapat. Pecandu narkoba mungkin di dunia kaya, di akhirat baru dapat. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Hati-hati, yang durhaka pada orang tua, anaknya akan durhaka juga. Tapi yang berbakti kepada orang tua, anaknya berbakti juga. Berbakti kepada almarhumah ibunya, meninggal dunia, hari ini anaknya membuatkan bakti yang sama. Haul, diundang semua. Ustaz Somad, kami tidak banyak berkeluarga. Saya anak pertama, ini kakak saya anak pertama, saya anak yang kedua. Kami berdua saja mengenang orang tua hari ini. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau ingin dikenang anak-anakmu, muliakan ibumu. Bukti malam ini nyata, real, bukan cerita, bukan novel, bukan kertas, bukan tinta, bukan pena. Kalau berbakti kau kepada orang tua, anak-anakmu akan berbakti juga. Ustaz, ya, kalau saya tidak berbakti, bagaimana anak saya? Anakmu juga nanti tidak akan berbakti. Loh, kenapa saya sudah dapat dosa di dunia, kenapa dapat di akhirat lagi? Yang di dunia itu DP-nya. Di akhirat kau akan dapat cash and carry lebih lagi daripada itu. Nauzubillah, yang selama ini tak berbakti pada orang tua,
Bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia Pak Ustaz? Datang ke makamnya, doakan dia, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ij'al al jannata mathwaha, Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Saya enggak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut.